dikatakan hanya terpaksa. Sebuah kondisi yang terpaksa akan menghadirkan berbagai perasaan-perasaan yang menyiksa. Secara ilmu psikolog itu akan membuat batin tertekan, akan membuat batin menjadi Waktu jalan itu anaknya nggak ada jadi. Halo Papa Embo. Papa Embo. Hah? Kenapa? Nggak usah, nanti aja. hak mereka tidak dihargai. Dan dalam kondisi yang sungguh sangat tertekan, Bapak Ibu Saudara, penderitaan mereka pun dilengkapi dengan sebuah permintaan yang harus mereka lakukan dalam rasa di tengah penderitaan itu. Kemudian terdengar sebuah perintah, sebuah permintaan yang mutlak untuk dilakukan, bahwa mereka harus memperlihatkan wajah yang sukacita. Dan tidak hanya sampai Bapak Ibu Saudara, mereka pun diminta untuk memperlihatkan Buenda. Buenda. Masukkan bodrek, Bu. Diam ya, diam. Kak, keluar, Kak. Ada Kak, ibu. Dari mana? Kak, keluar gitu. Di luar ya, bikinnya. Papa Embo. suara dengan kemampuan yang sangat luar biasa untuk memuji dan memuliakan. Mereka memiliki kemampuan istimewa untuk meyakinkan orang-orang yang ada di sekitar mereka bahwa ketika mereka akan wajah dan hadirat Allah itu akan kita merenungkan perikop saya seorang raja Babylon yang mungkin atau pemerintah di sana, mereka mau melihat kesucian yang antara lain Bapak Ibu adalah ketika kita membaca kitab Yosua bagaimana negeri benteng yang ada di Yeriko itu runtuh. Udah lihat, pengen. Saya lihat Facebooknya. Mbak, cariin Papa Embo. Apa? Apaan sih, Bu? PR banget sih, Bu, kayak orang kita kelupaan selama begini. Ya, udah banget.
akan terus mampu kami perdengarkan. Dan kami tidak ingin penderitaan seringkali terjadi dalam kehidupan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika hari ini keluarga besar Wonosobo mampu menghimpun kita untuk melihat kasih Allah melalui penyertaannya terhadap keluarga kita sampai hari ini, Tuhan masih memberi mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan seperti ini. Dan berkat khusus hari ini ketika anak kasih kita boleh kembali pulang ketika diinfus di klinik tiap hari. Kita percaya ini anugerah istimewa. Di tengah rasa duka kita, dalam penderitaan apapun yang kita hadapi dalam kekristenan kita, Rasul Paulus mengatakan bersuka kita senantiasa dalam segala waktu, dalam segala karena sukacita itu, sukacita dan rasa syukur kita akan mampu menggugah hati Allah. Pujian kita akan mampu menggugah hati Allah untuk menjangkau kita, memilih dan mengasihi. Keluhan-keluhan, kekhawatiran, penderitaan kita tidak bisa menambah sejengkal pun langkah kehidupan kita. Keluhan, penderitaan kita, kekhawatiran kita, kecewaan kita, pasti itu akan semakin menjerumuskan kita pada sebuah tingkat ketidakberdayaan dan kemudian kita akan putus asa. Kemudian kita akan kecewa kepada Tuhan. Kemudian iman kita akan hancur. Iman kita akan jatuh. Iman kita akan jatuh. Kalau kita bersuka cita pengalaman Raja Salomo mengatakan hati adalah obat. Bapak Ibu Saudara, sebuah kenangan yang tentu juga dimaknai oleh keluarga bahwa almarhum Bapak Kekasih yang kita kenal Agus, betapa ia telah memberi dirinya untuk cinta, pengabdian dan pelayanan bagi dalam kebersamaan kasih pelayanan Yesus Galilea. Betapapun ia juga telah berjuang sampai di akhir hidupnya, percaya bahwa kehidupannya pun matinya ada dalam tangan kasih Allah. Saya sangat bersuka cita ketika Mabes mengatakan bahwa kurang lebih tidak sampai mungkin 10 jam karena siang Mabes meminta saya untuk berdoa dan Mabes mengatakan pendeta Irian. Ketika ia menyebut nama saya, tapi saya memikirkan bahwa ia percaya ada Tuhan yang ia andalkan di dalam kehidupannya pun saat menjelang ajalnya.
Bapak Ibu Saudara, secara psikologi, ya, secara ilmu, orang-orang saat menghadapi kematian itu mereka sudah tahu, ya. Dan itu kalau kita saksikan orang-orang mati, sederhananya biasanya orang mati itu sudah lihat dorong ke mama ada datang, dorong ke papa atau anak-anak. Dan secara istimewa, ketika sudah menghadapi ajal dan masih tetap percaya bahwa ada sebuah perjalanan yang penuh pergumulan. Habis ini saya bersama pendeta Nona, pendeta Lane, dan beberapa kawan pendeta kami juga berjuang mengeluarkan beliau dari rumah sakit Koja ke rumah sakit harapan kita, dan satu malam kami tidak tidur sampai pagi. Tapi bagi ibu kekasih Wohonos dan anak-anak, sebuah perjalanan pengalaman iman bahwa dalam penyertaan dan kasih Tuhan, keluarga juga telah berjuang bergumul, dan almarhum Bapak Kekasih, kita percaya dia sungguh ada dalam dekapan kasih Allah. Karena itu kiranya sekali lagi ucapan syukur hari ini adalah menjadi bagian penting untuk melihat kehadiran Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kemudian kondisi kita pun yang dikepung oleh COVID. Ya. 2 hari lalu saya sangat terkejut juga mendengar bahwa ada anggota kita jemaat Zaitun meninggal, dan ternyata dia ada di antrian 38 pemakaman. Arman itu dimakamkan dan dilakukan. Betapa dekatnya kematian itu ada di dalam kehidupan seluruh bangsa, tidak hanya perasaan untuk bersyukur, ya, memuji Tuhan, memperdengarkan nyanyian sukacita. Ini juga menjadi sebuah pelajaran. Mazmur 137. Di tengah penderitaan ini, saya kemudian berpikir bahwa ternyata orang-orang Makedonia itu dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pelajaran bagi kita. Dalam kondisi yang mencekam, dalam kondisi yang tersiksa, tetapi kemudian harus dituntut memperdengarkan pujian. Seperti yang kamu nyanyikan di Sion, kata mereka. Seperti yang kamu perdengarkan di Yerusalem. Perdengarkan lagi, kami mau melihat apakah Allah akan bekerja dan bertindak. Tapi kemudian mereka dikejutkan ketika Allah mengeluarkan umat Israel dari Babilonia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu sekali lagi dalam kehidupan ini memperkecil keluh kesah, memperkecil kekhawatiran, kecemasan, dan kita memperbesar suara hati dan yang kita kepada di Jerman, di negara-negara Eropa, Bapak Ibu Saudara, sekarang di dalam ibadah itu, 3 hari lalu saya bercerita dengan pendeta Boba, dan istrinya bercerita, Eropa sekarang semua lockdown, dan anehnya hanya gereja yang tidak. Semua toko, restoran, semua ditutup. Orang belanja tinggal di sukai aja, dan gereja itu tidak ditutup. Dan pujian yang dilakukan di gereja itu hanya satu orang yang memandu lagu di depan menyanyi, sementara jemaat itu mengikuti dengan suara hati. Itu berarti bahwa pujian pun tidak bisa kita batasi. Walaupun mulut kita tidak
minimal hati kita. Dalam kebersamaan kasih keluarga besar mendorongkan untuk kita bersyukur ketika Bapak kasih, Bapak Max juga boleh ada bersama kita dalam keberadaan juga. Sehat buat dia juga tadi Tuhan dan kita berdoa kesehatan itu akan semakin berkurang. Ini berkat dunia. Kita melihat Bapak Ibu ada banyak orang yang meninggal karena COVID, tetapi tidak sedikit pun orang yang sembuh. Persoalannya bukan bagaimana COVID mengikat kita, tapi bagaimana kita mengarahkan pandang kita. Hidup dan mati kita prosesnya seperti apa, itu ada dalam rencana Allah. Tetapi kita tetap harapannya menengadah pandang mata iman kita kepada Tuhan, membangun sukacita. Sukacita itu bisa dibangun dengan berbagai cara. Di penghiburan Bapak Taira saya bercerita tentang 4 sekawan, ya. Ada 1 bapak dan 3 cewek, kawan mereka yang sangat solid sejak SMA. Dan di saat menjelang umur mereka sudah 70-an tahun lebih, kemudian mereka waktu kontak mau ingin reuni. Bapak Ibu Saudara, ingin reuni katanya. Kata Bapak, oke. Bapak ini 3 cewek minta Bapak itu bagaimana kalau orang mau reuni, katanya. Bapak bilang oke, kita orang mau reuni. Saya bawa mobil, kita akan pergi berjalan-jalan, makan-makan, kita bersenang-senang. Seperti ketika dulu kita masih SMA. Bapak sudah cek DP rambut, ya, pakai celana pendek, pakai cek, ban isi dalam sudah bergaya kayak ABG. Berjanji katanya, orang aku dapat di halte sekolah. Oke katanya. Bapak sudah keluar bawa mobil, ya, so, style kayak ABG. Ya, keliling lewat 3 kali di halte sekolah kok nggak ada dia telepon. Gimana dong Moni? Kasih 3 kali terus yang ini ada bolak balik cari telepon nggak ada. Ya, ada di sekolah. Ya, oke, sini loh. Ngapain? Hai guys. Nantiran kok nggak kesini? Abi si apa bapak gua si Nela ya apa dia sih yang satu udah sering saya salah satu cerita yang dia apa kayak Halloween kan tidak terus dari udah nih itu papa ngapain gitu kok papa kayak Halloween kan ini dia ketahuan sih Nyanyi, ayo. ayo ini mak ini Ayo kak. Ayo, Lan. Lagu ini ada di sini. Ada di sini. Ayo. Tuh, anak itu di atas. Anakku. Enggak ngeliat. Pakai masker lah, kayak mana? Ayo kak. Gimana ya ini? Wah.
ini nih. Kalau aku cari damai. Kalau aku cari yang nggak ada di sini. Katanya di sini marah. Astaga.